Ya harapannya sih tidak ada musibah lagi ya kan. Musibah enggak? Kalau memang ada musibah lagi nggak ada masalah, apalagi cuman gaji gitu. Apalagi cuman gaji gitu. Saya masih punya kok. Saya masih punya tanah. Saya masih punya usaha, nggak apa-apa kok. Semua kita bantukan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan kan gitu. Apalagi ini musibah, siapa sih yang mau kena musibah? Akan mendonasikan gaji dan tunjangan dan sebagainya untuk apa dan kenapa Pak itu dilakukan Pak? Yaitu saya dengar lewat Instagram, ada lagi berita dari TV ya kan, terjadi ada gempa bumi di Sulawesi Barat, ada lagi bencana banjir di Kalimantan Selatan, ada lagi di Jawa Barat itu di Kabupaten Sumedang, ada lagi di Kabupaten Pati banjir, terus ada lagi di Kabupaten Pekalongan banjir, Kota Madia Pekalongan banjir, di Jawa Timur yaitu juga terkena longsor. Itu yang awalnya ya karena saya tersentuh hatinya gitu. Saya ini kalau melihat ada saudara-saudara kita yang terkena musibah gitu, saya terasa dan saya merasakan dulu. Sebab dulu di kampung halaman saya di Banjarnegara itu kita mengalami kena musibah tanah longsor 2 kali, yaitu satu Gunung Raja di desa Sijeruk, yang satu di Sijemblung itu daerah Paweden, itu terkena musibah tanah longsor yang mengakibatkan ada perumahan di situ di tingkat RT atau RW itu habis semua gitu. Nah itu saya tersentuh di situ kok ternyata di waktu itu ya, karena sudah lewat sudah berapa tahun yang lalu itu ya, ternyata bangsa kita ini masih peduli gitu. Ini ke depan ini kepeduliannya hilang gitu. Nah, saya mendengarkan berita-berita yang ada di Sulawesi Barat, ada yang di Kalimantan Selatan terkena musibah, saya tersentuh. Dulu kabupaten saya juga dibantu, seluruh Indonesia hadir ke Banjarnegara semua. Nah, saya tidak mau, saya tidak rela. Tetap masih ada kok manusia yang masih punya hati nurani ada. Saya lebih awalan ngirim ke sana, ke Kalimantan Selatan, ke Sulawesi Barat gitu. Yaitu misi kemanusiaan gitu. Karena awalnya saya berdiskusi dengan BPPKAD, katanya harus pakai aturan. Akhirnya saya berpikir, udahlah gaji saya kita kirim aja ke sana gitu. Saya perintahkan ajudan, ambil itu di tabungan saya ada sisa berapa itu gaji gitu. Kurang lebih 300 juta ya Yu ya. Siap. 300 juta saya kirim ke Mamuju Majene 100 juta, ke Kalimantan Selatan saya kirim 200 juta. Terus besok harinya saya perintahkan kepada BPPKAD, kirim semuanya 200 jutaan semua. BPKAD bingung gitu, Pak ini belum ada aturannya. Sudah, nanti yang bertanggung jawab saya. Kalau nanti ada temuan BPK tak ganti, nanti saya ganti gitu. Alhamdulillah dengan niat kita yang tulus yang baik gitu, tanggal 19 jam 22 atau jam 10 malam BPPKAD melaporkan ke Bupati, Pak Bupati alhamdulillah ini ada surat dari Pak Mendagri gitu, suruh menyisihkan sebagian APBD-nya untuk membantu ke Sulawesi Barat, untuk membantu ke Kalimantan. Itu yang tertulis itu. Tapi saya sudah bantu ke Pekalongan,
ke Kodia Pekalongan, ke Merapi, ke Cilacap, ke Banyumas, terus Jawa Timur, yang Jawa Timur Nganjuk, Kabupaten Padu, dan kita salurkan semua Itu dari melalui dana PTT. dari uang pribadi, Pak. Enggak, uang pribadi saya yang 300 juta saya kirim ke Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, karena pada waktu itu kan banjir. Dan di sana saya dapat info dari teman-teman saya, ternyata pada waktu itu pemerintah belum turun gitu. Pak, itu menyisihkan uang gaji itu dari bulan apa sampai bulan apa, Pak? Waduh, kalau urutan bulannya, Ada setahun atau mohon berapa? maaf lah ya, panjenengan kan bukan BPK, nggak usah nanya ke sana lah ya. Maksudnya itu uang gaji yang disisihkan berapa lama? Maksudnya setahun apa? Iya, setahun, 1 tahun itu. 1 tahun masih ada tersisa 300 juta, saya kirimkan semuanya. Untuk ke Sulawesi Barat 100 juta, untuk Kalimantan Selatan ada 200 juta. Nah, kalau perlu bukti transfernya ada masih gitu. Pada waktu itu saya perintahkan, saya titip dengan Pak Sekda. Pak Sekda, ini duit pribadi saya, tolong udah saya isi, ini perintahkan anak buahnya untuk kirim ke sana gitu. Daerah bencana. Iya, daerah bencana banjir dan yang kena gempa bumi gitu. Alhamdulillah sumbangannya nyampe ke sana, bantuannya gitu. Langsung dijemput oleh massa di daerah Mamuju apa Majene itu. Yang langsung dijarah itu. Dalam bentuk sembako itu ya. Iya, jadi udah masuk, nggak lama kira-kira setengah hari, itu keluar berita, kalau ternyata itu di sana langsung dijarah, ternyata saudara-saudara kita yang di sana kelaparan. Mestinya ya harapan saya sebagai bupati ya kan, apalagi pemimpin-pemimpin kita yang ada di pusat, segera tanggap. Gitu. Ini perlu dirasakan. Kalau saya sendiri yang kena musibah atau panjenengan semua yang kena musibah, tidak ada pertolongan dari saudara-saudara kita yang lain atau pemerintah, perasaannya kayak apa? Itu aja lah. Jadi kita mari berjalan dengan mata hati. Insya Allah kalau kita berjalan dengan mata hati, kita akan selamat semuanya. Ternyata setelah surat itu datang, saya berdiskusi dengan Pak Sekda. Loh Pak Sekda, kamu saya perintahkan ini kan dasarnya ada di dalam form, ya kan, yang selalu kita bacakan pada waktu hari kemerdekaan, ya kan, hari TNI itu Pancasila selalu kita teriakan. Nah itu kita kirim ke sana kan kemanusiaan, sila yang kedua, iya kan? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita kalau bersatu, udah saling menolong ya kan, kuat Indonesia gitu. Apalagi alhamdulillah, pesan dari orang tua saya, persatuan dan kesatuan tidak boleh terkoyak-kayak. Mudah-mudahan kita bisa berhasil, pemimpin-pemimpin kita semuanya, mari kita berjalan dengan hati. Insya Allah Indonesia akan terentaskan, apalagi ini di musim Covid, ya kan? Kalau kita gotong royong, betul-betul kita memberikan kasih sayang terhadap masyarakat, hengkanglah itu semua Covid-19. Pak, nanti itu